Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, para admin dan operator aplikasi Tepra di Kabupaten Kepayang dan Indonesia pada umumnya. Ketemu dan jumpa lagi bareng saya Rianto, tentunya di channel YouTube Pesona Universal. Gimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan gak kurang suatu apapun. Baik, kita lanjutkan video kita hari ini ya, dan hari ini masih seputar tutorial tentang tata cara input saat kegiatan, input realisasi fisik dan keuangan pada aplikasi Tepra Kabupaten Kepayang tahun 2022 ya. Dan hari ini dengan judul yang sama juga, yaitu part 2 ya. Baik, kita langsung saja buka aplikasi Tepra-nya yang sudah kita isi aplikasinya kemarin. Dan saya anggap Bapak Ibu sudah membuka aplikasi Tepra-nya ya. Baik, untuk pertama kita harus mengisi realisasi keuangannya terlebih dahulu. Dan di bulan Januari ini sesuai covernya, dan sesuai dengan covernya untuk Kabupaten Kepayang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022 ya. Dan untuk Januari biasanya realisasinya hanya sementara masih gaji terlebih dahulu ya. Dan gaji biasanya adalah di tanggung jawab pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Makanya untuk tahap pertama kita akan mengisi realisasi gaji. Kita akan klik sheet untuk yang pengolah gaji ya. Biasanya adalah PA atau KPA. Dan di sini kebetulan KPA ya, karena BPBD statusnya adalah Kalak atau Kepala Pelaksana, sedangkan kepalanya adalah Eselon 2A, dan untuk Kepala Pelaksana Eselon 2B ya. Baik, kita langsung saja isi untuk realisasi gaji untuk bulan Januari sampai dengan 31 Januari ya maksudnya. Untuk gaji kita klik untuk sheet nama PA yang membidangi atau yang mengelola gaji ya. Kita isi gajinya misalnya realisasi Januari. Iya, perlu diingat bahwa realisasi Tepra ini adalah realisasi SP2D ya, bukan SPJ. Jadi kita entry-nya adalah total yang dicairkan berdasarkan SP2D. Kita isi untuk gaji, dan untuk isian gaji ini termasuk TPP ya, atau tukin kalau tempat lain selain TPP, atau honor pengguna anggaran juga. Karena sheetnya sama di formulanya atau dengan satu tabel yang sama ya untuk pengisian jumlah relasi gaji, TPP atau tukin atau honor pengguna anggaran. Langsung saja kita isikan gajinya seperti ini. Ini adalah isian gaji untuk bulan Januari ya. Dan kita isi juga untuk progres realisasi fisiknya. Kita samakan saja ya fisik dengan keuangannya, karena ini gaji tidak ada bentuk fisiknya atau mungkin bentuk konstruksinya ya. Dan setelah kita isi gaji di bulan Januari, jika tidak ada yang lain, tidak ada yang terrealisasi atau belum terrealisasi, kita nanti lanjut ke bulan berikutnya ya, ke bulan Februari. Dan saya anggap untuk Kabupaten Kepayang ini Januari hanya terrealisasi gaji saja ya. Jadi saya contohkan hanya mengisi realisasi gaji berdasarkan total di SP2D. Langkah selanjutnya setelah Bapak Ibu mengisi realisasi gaji di PA atau KPA, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu pindah ke sheet kurva SBO ya. Di sini sudah terisi ya Pagu Kabupaten Kepayang dan realisasinya, dan kita masih perlu tambahan tabel bantu untuk menampilkan grafik berapa persen yang nanti akan tampil di grafik laptop Bapak Ibu, berapa persen nanti kita harus bantu dengan tabel bantunya ya. Kita harus isi di tabel bantu di bawah aplikasi ya. Di sini ada tabel bantu, silakan diisi untuk realisasi fisiknya. Kita ambil dari sebelah
kanan aplikasi ya. Di A ini ada fisik dan keuangan. Jadi kita samakan saja untuk hasil fisik dengan sebelah kiri ya. Fisik di situ tertulis 6,64. Dan jangan lupa juga untuk relasi keuangannya sama juga karena ini gaji ya, 6,64. Dan sini grafiknya sudah tampil 1 bulan ya, sampai bulan Januari dengan warna pink. Dan untuk bulan Januari karena yang relasi gaji, jadi cukup sampai di sini dulu ya bulan Januari. Dan kita harus save atau simpan terlebih dahulu ya aplikasinya. Setelah berhasil disimpan, silahkan ditutup. Nanti di print terlebih dahulu ya, maksudnya untuk aplikasi bulan Januari di print, dilaporkan ke admin kabupaten untuk diinput secara global tingkat kabupatennya. Yang di print nanti disesuaikan saja dari cover mungkin sampai kurva saja ya. Yang untuk sheet bantu ini tidak usah di print. Di cover A1, A2, A3, A4P, A4S, B1 juga bisa diisi tidak ya, nanti yang ada konstruksi silakan diisi, dan jika ada isinya nanti silakan juga di print. Yang untuk mungkin tidak ada konstruksi tidak perlu di print ya untuk tabel B. Dan tabel C wajib di print karena ini adalah rekap dari seluruh sheet PPTK atau KPA. Dan juga kurva ya, kurva wajib di print juga. Baik, setelah nanti bulan Januari Bapak Ibu mungkin sudah benar dan sudah di print, silakan di save aplikasinya dan ditutup ya. Dan aplikasi Januari yang sudah terisi tadi, kita untuk lanjut ke bulan berikutnya, bulan Februari, kita copy terlebih dulu aplikasinya ya. Copy dan paste di folder yang sudah Bapak Ibu siapkan dan di rename untuk aplikasi yang selanjutnya, yaitu untuk Februari. Dan setelah di copy paste dan di rename untuk Tepra bulan Februari, selanjutnya Bapak Ibu harus buka kembali aplikasi yang bulan Februari ya. Silakan dibuka aplikasinya. Baik, setelah aplikasi terbuka, Bapak Ibu pertama harus menuju ke sheet cover all. Di sini ada kabupaten, terus dari periode 1 Januari sampai 31 Januari ya. Dan karena kita ini sampai dengan Februari, kita harus rubah 1 Januari sampai dengan 28 Februari ya. Setelah kita merubah ke sheet cover all, selanjutnya Bapak Ibu berlanjut atau pindah ke sheet A1 dan digeser paling atas sebelah kiri. Di sini ada sampai dengan tanggal 31 Januari, kita edit ya. Kita rubah sampai dengan tanggal berakhir setiap bulannya, 28 Februari. Dan setelah A1 selesai, langkah selanjutnya Bapak Ibu harus merubah di sheet C ya. Di sheet C di sini tertulis Januari ya, maksudnya dari bulan Januari sampai dengan Januari ya. Karena kalau data nanti karena ini awal bulan, jadi 1 Desember ya, mungkin tahun sebelumnya, jadi kita buat Januari. Dan selanjutnya kita menuju atau berlanjut ke sheet C ya. Di sini harus kita rubah Januari Februari juga. Setelah ke sheet C, kita pindah ke sheet PA atau yang pertama ya, biasanya adalah PA atau KPA. Sini masih terus sama ya, Januari, kita rubah juga Februari. Atau Bapak Ibu bisa nanti linkkan saja ya, ini sum sama dengan C itu, jadi dirubah satu nanti akan berubah semua, bisa dirubah juga. Dan kita lihat untuk seluruh PPTK atau sudah berubah atau belum, Januari Februari ternyata sudah ya. Setelah berubah, kita lanjut yang kita rubah pertama kali, yaitu adalah sheet kurva SBO ya. Di sini masih Januari ya. Kita rubah ke bulan 2 dengan cara untuk angka 1 kita rubah bulannya dengan angka ya. Seperti ini, kita akan tampil makanya Januari Februari dan grafik sudah mulai naik ya.
Dan selanjutnya Bapak Ibu setelah merubah untuk keperluan tanggal untuk 8 Februari, selanjutnya adalah kembali ke sheet PA ya, atau yang mengolah gaji tadi. Untuk mengolah gaji ini untuk Januari sebenarnya harus kita copy terlebih dahulu ya untuk bulan Januari tadi, karena ini di Februari, sebetulnya inilah awal tadi Januari. Jadi untuk angka Februari kita copy terlebih dahulu ke Januari seperti ini. Copy paste saja, tidak perlu spesial ya, karena sama, nanti kalau sudah beda harus paste spesial. Dan selanjutnya Bapak Ibu harus mengisi realisasi gaji TPP atau honor pengguna anggaran akumulasi dari bulan Januari sampai dengan Februari. Jadi saya asumsikan untuk gaji Februari masih sama dengan gaji Januari ya, jadi anggap angkanya sama. Dan seperti ini, jadi bisa dibaca ya, Januari terrealisasinya sekian, dan setelah Februari terrealisasinya sampai dengan Februari sekian ya. Dan di sini jangan lupa juga untuk realisasi fisik dan keuangannya diisi juga ya. Untuk gaji saya samakan saja. Dan kita berlanjut ke kegiatan yang sudah terrealisasi ya. Dan saya anggap juga untuk Februari ini yang terrealisasi baru kegiatan rutin kantor ya. Jadi saya contohkan adalah untuk kegiatan rutin kantor terlebih dahulu. Dan kita berlanjut ke isian relasi kegiatan yang lain ya. Karena Februari saya anggap sudah ada realisasi untuk rutin ya, terutama adalah surat menyurat. Jadi saya akan isi misalnya terrealisasi 2 juta ya. Maka Bapak harus ngisi di sini di kolom Februari, dan Januarinya masih kosong ya, biarkan kosong saja. Dan kita lanjut ke realisasi yang lain, misalnya penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik terrealisasi juga. Dan untuk kegiatan yang lain juga ya, saya anggap ada realisasinya. Dan setelah terisi seperti ini, jangan lupa ke kolom realisasi fisik ya. Kita harus tambahkan sesuai fakta di lapangan. Dan untuk realisasi fisik harus lebih besar dari realisasi keuangannya, karena nanti akan bila sama akan berpengaruh dengan grafiknya. Jadi saya asumsikan jika keuangannya 6, fisiknya adalah 8. Dan ini juga untuk kegiatan penyajian surat menyurat, keuangannya 33%. Saya anggap fisiknya 34 ya, atau saya asumsikan, karena yang lebih tahu adalah Bapak Ibu di lapangan ya. Setelah diisi relasi fisik dan keuangannya, berlanjut untuk kegiatan yang dipegang oleh PPTK. Mungkin di PPTK juga sudah ada yang terrealisasi. Saya contohkan adalah untuk PPTK Hendra. Dan di sini ada bunyi untuk penanggulangan pasca bencana kabupaten kota ya. Dan ini merupakan gabungan dari kegiatan atau rekening barang dan jasa ya. Jadi di kegiatan ini nanti yang rekeningnya barang dan jasa, angkanya terakumulasi di satu rekening belanja ini ya, yaitu di kode register 022 ini ya, atau di Bapak Ibu mungkin dengan register yang berbeda. Cuman maksudnya untuk seluruh gabungan belanja barang jasa di kegiatan yang dikelola oleh PPTK ini nanti angkanya terakumulasi. Jadi di tabel ini hanya ada 3 jenis belanja yang terekap nanti. Jadi di tabel ini ada 3 jenis belanja yang terekap, yaitu barang jasa, belanja modal, dan honor PPTK ya. Karena di BPBD ini kayaknya salah penganggarannya, jadi untuk belanja modal tidak tercover di DPA. Cuman saya cek di dalamnya ada belanja modalnya. Dan saya memprediksi bahwa ini adalah salah penganggaran, seharusnya dianggarkan di belanja modal, cuman dianggarkan di belanja barang dan jasa. Cuman tidak apa-apa, nanti untuk pengurus barang sebagai pencatatan asetnya biar direklas ya. Dan saya contohkan adalah untuk realisasi untuk pasca bencana ini adalah yang barang yang terrealisasi misalnya SPPD atau gabungan barang dan jasa ya.
saya contohkan adalah 5 juta. Setelah terisi, jangan lupa juga untuk realisasi fisiknya diisi juga ya. Oh ya, yang perlu diperhatikan, saya contohkan untuk rekening belanja yang dibayarkan secara langsung. Bapak Ibu harus mengisi nilai kontak terlebih dahulu ya. Saya contohkan untuk belanja modal, rehabilitasi plat deker, dan rapat beton desa ini ya. Kita akan contohkan misalnya pagu anggarannya 80 juta. Sudah terrealisasi misalkan uang muka 20 juta. Maka di sini akan belum tampil ya realisasi fisik dan keuangannya, karena di sini kita belum isi kontraknya. Jadi untuk pembayaran yang bersifat LS nanti harus isikan terlebih dahulu total kontraknya, misalnya terkontrak 76, baru nanti terisi ya realisasi keuangannya di sini. Dan fisik juga masih kosong, tambahkan terlebih dahulu. Yang bertahap adalah PPTK nanti berapa realisasi fisik di lapangan yang sebenarnya berdasarkan realisasi keuangan ya. Saya contohkan adalah 28. Baik, setelah semua total SP2D terisi di seluruh PPTK atau sudah diinput di per PPTK, selanjutnya Bapak Ibu lanjut ke kurva SBO ya di tabel bantu. Jangan lupa diisi juga realisasi fisik dan keuangannya. Kita ambil dari sebelah kiri sini ya di tabel bantu ini datanya. Untuk Februari realisasi fisiknya 7,83 ya. Oh, untuk bulan Februari untuk realisasi keuangannya 7,71 ya. Dan di sini grafik sudah naik, teman nilainya turun ya, karena mungkin tidak sesuai dengan target ya. Dan target ini adalah target yang di SK-kan oleh Bupati, berapa perkiraan realisasi per bulannya dari Januari sampai dengan Desember 2022. Jadi kita tidak bisa akan mengubah untuk target ini, karena target ini sudah berdasarkan SK Kepala Daerah. Dan setelah realisasi fisik dan keuangan sampai dengan Februari terisi, Bapak Ibu harus print kembali ya untuk Pepra bulan Februari dan nanti dilaporkan ke admin kabupaten. Dan setelah terisi, kembali aplikasi di save atau disimpan dan tutup kembali ya. Dan setelah di save, kembali seperti langkah pertama tadi, kita copy dan paste aplikasinya di folder yang Bapak Ibu siapkan dan di rename kembali ya aplikasi untuk bulan terakhir tadi Februari. Di rename menjadi Maret. Dan setelah di rename, buka kembali aplikasi yang terakhir bulan Maret. Setelah aplikasi bulan Maret terbuka, Bapak Ibu seperti langkah pertama dan kedua tadi ya. Pertama yang harus dirubah adalah cover. Di sini akumulasi pencairan SP2D dari bulan Januari sampai dengan 31 Maret ya, saya contohkan. Dan berlanjut, yang perlu dirubah adalah ke sheet A1 di pojok sebelah kiri atas. Kita rubah juga sampai dengan dan selanjutnya yang perlu dirubah adalah di sheet kurva SBO. Di sini sampai dengan 31 Maret, jadi kita isi untuk bulan ini adalah di bulan 3 ya dengan angka, Maret dengan angka. Ini akan tampil Maret dan Februari. Dan selanjutnya yang perlu dirubah adalah di sheet C ya untuk bulannya. Kita copy saja yaitu Februari dan Maret. Februari digeser ke sebelah kiri dan yang sebelah kanan diisi dengan Maret. Dan juga untuk sheet dan lanjut ke sheet PPTK sama juga dirubah ke bulannya. Di copy saja ke sebelah kiri, terus yang sebelah kanan diganti dengan Maret.
dan otomatis seluruh PPTK sudah berganti ya, Februari Maret. Setelah kita mengganti tanggal dan bulannya, selanjutnya kita kembali ke sheet PA yang sudah merealisasikan gaji dan kegiatan rutin tadi ya. Di sini sudah terrealisasi gaji sampai dengan bulan Februari sekian. Dan untuk bulan Februari jangan lupa dipindahkan terlebih dahulu angkanya. Yang ini sudah berganti dengan bulan Maret, kita kopikan terlebih dahulu realisasi Februarinya tadi. Per sampai Februari adalah sekian, kita copy dan paste spesial value di bulan Februari ya. Dan untuk Maret ini adalah realisasi SP2D sampai dengan Maret. Maksudnya dari Januari sampai dengan Maret ya, bukan Maret saja. Jadi diisi di sebelah kanan aplikasi ini adalah sampai dengan ya, bukan per Maret saja. Jadi isinya adalah akumulasi dari Januari, Februari, Maret selama 3 bulan terrealisasi di sini. Jadi kita gabungan saja. Untuk gaji, TPP dan penggunaan anggaran mungkin sudah 3 bulan cairnya, jadi kita tambahkan angkanya lagi ya. Jadi gabungan 2 bulan tadi ditambah 1 bulan lagi. Seperti ini. Jadi yang mengisi sebelah kanan ini bukan realisasi sebulannya ya, tapi akumulasi dari bulan pertama sampai dengan bulan berakhir yang akan kita isi di aplikasi ya. Dan untuk logistik juga mungkin angkanya sudah bertambah pencairannya menjadi begitu juga untuk kegiatan yang lain ya, akumulasi. Sedangkan yang mungkin belum ada pencairan kembali ya, angkanya biarkan sama saja sebelah kiri dan kanannya. Dan setelah diisi jangan lupa untuk relasi fisiknya juga diisi ya. Untuk gaji saya anggap sama. Kita berlanjut ke sheet PPTK yang sudah cair tadi dan kita copy realisasinya ke bulan sebelumnya. Dan jika ada tambahan realisasi sampai dengan 31 Maret silakan diisi juga ya. Dan untuk fisik mungkin sudah nambah menjadi 35 juta. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk cara pengisiannya, bukan untuk bulan terakhir ini diisi realisasi hanya 1 bulan, tapi akumulasi gabungan dari Januari sampai bulan terakhir akan kita isi di aplikasi ya. Dan setelah realisasi SP2D per PPTK sudah terisi semua, terakhir adalah kita menuju ke sheet kurva SBO ya. Kita isi kembali tabel bantunya di sini, realisasi keuangannya kita ambil dari sebelah pojok tabel bantu sebelah kiri. Dan realisasi keuangan kita ambil juga dari sini ya, di tabel bantunya. Maka kurva akan mulai naik ya, dan ada perbedaan antara pink dan warna hijau. Pink adalah realisasi keuangan dan hijau adalah realisasi fisiknya. Baik untuk cara pengisian sub kegiatan terus realisasi keuangan, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham ya dan sedikit mengerti. Begitu saja ya Bapak Ibu untuk pengisian realisasi fisik keuangan pada aplikasi Tepra ini. Hanya tinggal copy paste saja antara bulan sebelum dan terakhirnya. Dan mungkin di OPD Bapak Ibu banyak kegiatan ya, sehingga tabel ini tidak cukup, bisa di copy saja ya, atau copy insert cell ya. Saya contohkan di Bapak Ibu mungkin ada kegiatan yang cukup banyak sehingga tabel tidak cukup, silakan ini sesuai petunjuk adalah copy insert cell ya. Jadi seluruh sheet nanti atau PPTK yang mungkin kekurangan tabel untuk kegiatan silakan di copy yang paling bawah ini, Ctrl C terus insert copy cell ya. Insert copy cell
seperti ini. Jadi nanti rumusnya akan mengikut ke tabel yang berikutnya. Dan juga mungkin PPTK-nya di Bapak Ibu lebih banyak dari aplikasi yang siapkan, bisa di copy juga ya untuk PPTK-nya di sheet berikutnya seperti ini. Create a copy ya, dan yes kan, karena biar rumusnya mengikut juga ya. Seperti ini untuk penambahan tabel yang nanti kurang untuk kegiatan, dan juga PPTK-nya bertambah juga, silakan ditambahkan sendiri. Dan setelah relasi keuangan dan fisik semua terisi berdasarkan relasi SP2D, selanjutnya Bapak Ibu harus mengeprint sesuai permintaan data yang diminta oleh admin kabupaten ya. Terus dari cover sampai dengan kurva silakan di print. Baik Bapak Ibu, saya rasa video hari ini cukup sekian ya tentang tata cara input sub kegiatan pada aplikasi Tepra Kabupaten Kepayang beserta input relasi keuangan dan fisiknya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti ya dan paham, dan kemudian juga video singkat ini bisa memberikan sedikit panduan atau acuan ya untuk admin Tepra Kabupaten Kepayang yang baru. Yang suka dengan video ini jangan lupa tekan like, terus komen, share ke teman-teman Bapak Ibu, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya ya. Semoga bermanfaat dan salam Tepra, dan saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.